Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Ya memang menurut catatan itu kolesterol itu termasuk ibunya penyakit lah. Ya termasuk lah ibunya penyakit yang menjadikan berbagai macam penyakit itu kolesterol menurut yang meneliti ya, kalau saya nggak tahu, tapi memang bisa aja. Nah, kolesterol itu bisa aja seperti tadi kesemutan di jari-jari tangan, kebas-kebas seperti itu bisa. Kemudian di kaki, jari kaki, kemudian yang naik sepeda motor itu agak lama dikit itu kebas itu. Itu bisa aja itu kolesterol. Kalau cek di lab itu kolesterol, ya insya Allah itu betul kolesterol ya. Nah, bagi yang kayak kesemutan di kepala, saya tidak tahu persis itu ya, karena kalau kesemutan di kepala itu kan kamu tadi cerita juga nggak lengkap menurut saya ya, Tung ya. Nggak lengkap karena apa, kamu tanya apa, cerita apa, kemudian datanya bagaimana, kan menurut saya nggak lengkap. Jadi tidak bisa dikategorikan itu kolesterol. Saya nggak bisa cerita, tapi kalau relatif yang kesemutan di jari-jari tangan itu bisa aja itu mengacu pada kolesterol yang tinggi. Kemudian juga pada leher katanya agak kaku itu bisa, jari-jari kaki kemudian agak dingin itu bisa. Tapi lebih bagusnya lagi kalau itu ada tes lab istilahnya, sehingga itu mengacu pada ini kolesterol benar atau hanya sekedar ada sesuatu memang ya. Jadi umpamanya pada waktu di tes lab itu kolesterol, jarinya semutan, kemudian tes lab dia kolesterol, ya itu memang betul kolesterol, tes darahnya. Tetapi yang bikin kesemutan ini walau a'lam ya, nggak ngerti pemicu awalnya itu, karena saya menangani banyak juga pasien itu yang tangannya kesemutan pada waktu tes lab normal. Oh, bukan kolesterol. Bukan kolesterol, tapi saya bingung dia. Dokternya juga, karena dokter itu mengandalkan apa bunyi lab tidak ada kolesterolnya, nggak dikasih obat kolesterol otomatis. Nah, di sini tetap hampir sama, hampir mirip. Yang satu tangan kesemutan, tes labnya kolesterol. Yang satu tangannya kesemutan, tes labnya tidak kolesterol. Nah, yang kolesterol bisa. Nah, ini yang kolesterol khususnya. Yang kolesterol itu biasanya orang yang terkena adalah orang yang biasanya hatinya kaku. Eyel-eyelan, senengannya eyel-eyelan. Jadi diskusi itu selalu eyel-eyelan lah istilahnya. Dan ada rasa yakin benar di dirinya. Kayak mau menang sendiri gitu. Ya bisa menang sendiri, merasa benar, kemudian eyel-eyelan. Setiap kali ngobrol dengan orang itu relatif eyel-eyelan. Kemudian ada juga prinsip, kalau udah punya prinsip kaku, dia nggak mau diberi masukan oleh orang lain. Nah, tidak mau diberi masukan oleh orang lain, inilah yang sebenarnya menjadi prinsip utama rusaknya salah satu organ, sehingga terdeteksi oleh lab itu kolesterolnya naik. Jadi kalau orang yang kaku, jadi kalau punya prinsip itu kaku, agak lebih sulit menerima masukan orang lain, nah itu relatif kolesterol. Wah, kayaknya saya itu. Relatif kolesterol, relatif ya, dan itu tidak menjadikan tangannya harus kesemutan dulu baru kolesterol, nggak harus. Jadi kondisi biasa pun nggak kesemutan, kalau dites darah kolesterol. Seperti itu. Tanpa ada tanda-tanda fisik gitu Pak Ustadz ya? Iya, biasanya nggak ada tanda-tanda fisik. Cuma kalau pas lagi seseorang itu ambruk, sakit kan biasanya baru tes darah nih. Minum ini nggak sembuh, minum ini nggak sembuh. Nah, baru tes darah. Kalau dokter kan analisa awal kan pasti dari situ, tes darah kan gitu ya. Kemudian dianalisa. Kalau muncul kolesterol ini dokter akan ngasih obat itu.
Nah, ngasih obat itu memang hanya sekedar kolesterolnya dilawan oleh obat itu. Jadi bukan organ yang rusak disembuhkan oleh obat itu, enggak. Oh, jadi obat hanya meredam kolesterol. Iya. Organ yang rusak tetap rusak. Tetap rusak. Astagfirullah. Tetap rusak itu. Jadi tidak bisa kalau momennya dia kena kolesterol momennya ya. Organ rusak dia mengeluarkan kolesterol lebih sedikit, dia rusak. Nah, kolesterol ini kan nggak bisa diapa-apain, dia akan berjalan aja di darah. Kalau rusak di titik itu seperti kayak begini. Kita punya sirkulasi kolam renang nih. Ya. Kan ada pompa, ada kolam renangnya. Ada overflow. Ada overflow ya. Berputar terus ya, air ya. Berputar. Ya. Ya. Nah, itu kolesterol itu ibaratnya warna di kolam renang itu kan jernih. Ya. Kasih aja warna merah. Ya, dia terus merah terus berputar gitu. Nah, merah terus berputar sebenarnya. Oh. Nah, nanti obat dokter itu yang menetralkan warna merah. Nah, warna merahnya hilang. Baru perputaran darah itu normal. Tapi nanti suatu ketika dia akan kumat lagi. Oh, berarti warna merah itu sembunyi di titik-titik di darah-darah gitu Pak Ustaz. Ya kayak kolam renang itu tadi ada flow-nya, ada alirannya seperti itu. Nah, kolesterol kalau kena obat ya itu seperti warna merah tadi itu dinetralkan dengan obatnya. Jadi organnya masih. Nah, organ ini sulit untuk disembuhkan karena organ yang rusak. Nah, di dalam Islam ada nasihat-nasihat baik yaitu jangan kaku hati, jangan keras hati, sikapnya nggak boleh keras dan sebagainya. Itu memang sudah diajarkan oleh Allah Ta'ala. Pamannya salah satu ayatnya, Fabi rahmati minallah lintalahum walakun tafadol qalidal qalbi lang fadu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri dan sebagainya. Itu ini diceritakan, maka dengan rahmat Allah lemah lembutlah kamu kepada mereka. Berarti lemah lembut itu ya tutur kata, ya perilaku. Jika engkau bersikap keras dan berhati kasar, maka mereka akan menjauh darimu. Jadi secara fisik, sikap keras dan kasar hati kita itu akan menjadi orang lain itu tidak mau dekat sebenarnya. Nah, ayat ini bisa mengacu pada prinsip yang tadi, kolesterol itu insya Allah ya dari itu, sikapnya keras, hatinya kasar itu seperti itu. Ya ini yang menjadikan orang itu kolesterol, termasuk nanti asam urat. Nah ini kita bahas di kolesterol. Nah kolesterol inilah kalau ingin sembuh beneran ya dia harus merubah sifatnya. Yang kaku, yang arogan, umpamanya, yang egois, yang kasar, itu bersikaplah lemah lembut seperti yang Allah tuntunkan dalam ayat tersebut, sehingga orang itu akan kembali ke jalan Allah, kemudian tahu kalau dia salah, dia mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Keras dia ganti dengan kelemah lembutan, kasar dia ganti dengan baik dan sebagainya. Terhadap siapapun dalam kondisi terhadap siapapun. Jadi ini bisa dipergunakan, ini ayat untuk dakwah bisa, ayat untuk sehari-hari juga bisa. Walaupun tidak dakwah, tapi kalau kita ngobrolnya baik, kemudian kita dengan teman ya baik, dengan orang baru pun baik. Nah, itulah anjuran Allah. Nah, pada saat kita itu mengerjakan, bicara kita itu lemah lembut, kemudian sikap kita itu halus, tidak kasar, kemudian hati kita lembut, tidak kasar, tidak keras, insya Allah orang itu akan dekat kepada kita. Dekat kepada kita. Walaupun umpamanya ada orang yang dia itu agamanya jago, tapi keras, kasar, dan orang nggak mau. Hanya orang-orang yang satu prinsip, satu habit dengan dia, nah itu baru kelihatan. Sama-sama kasar. Sama-sama kasar. Ya, yang lemah lembut nggak akan mau yang seperti itu. Nah, yang kasar ini nanti penyakitnya ya begitu-begitu.
Ada yang stroke, ada yang jantung koroner, ada yang gula darahnya tinggi, ya begitu-begitu itu sebenarnya. Nah, bagi kita yang memang cinta kepada Rasulullah Muhammad SAW, kita ngikutin cara-cara Rasul, yaitu lemah lembut. Bersikap kita itu tidak keras, hati kita tidak kasar seperti itu. Dilakukan di mana saja, baik di rumah tangga, dengan istri, dengan suami, dengan anak, belajar. Kemudian dengan orang tua, apalagi relatif kita itu nurut. Kalau mamanya kita sebagai ibu rumah tangga, dilihat suaminya baik, ya nurutlah, kan gitu ya. Nah, bagi bapak-bapak atau kita sebagai imam, ya kita lihat mamanya istri kita itu baik, ya hormatlah. Kalau istri kita kurang baik, nasihati. Kalau kurang baiknya itu lebih kenceng, ya kalau nasihati agak lebih keras dikit, tapi niatnya karena Allah, bukan keras karena nafsu. Karena banyak orang tidak tahu keras karena Allah sama keras sama nafsu itu beda. Kalau keras karena nafsu, biasanya dia ingin orang itu ngikutin dia. Tapi kalau keras karena Allah Ta'ala, ini bagi suami istri ya, karena kalau ke orang lain nggak bisa keras itu. Iya. Bagi istri yang harus dikerasin, karena dia tahu besok ini, saya sebagai imam itu bertanggung jawab di akhiratnya untuk istri saya. Sehingga ada keras, tahu bahwa ini saya harus keras dengan istri saya, kalau enggak, saya akan ditanyain besok oleh Allah Ta'ala di akhirat. Nah, itulah keras kepada istri karena Allah. Dan itu tidak menjadi penyakit, insya Allah. Dan insya Allah enggak. Dan kalau momennya masih belum, dia serahin sama Allah Ta'ala. Kalau momennya belum, kemudian masih ngeyel, dia marah, nah itu kerasnya nafsu, bukan keras karena Allah. Jadi banyak orang muslim yang tidak paham di titik-titik itu. Saya kan baik, menyuruh dia sholat, tetapi dia nggak mau, ya marahlah saya. Nah, ya marah itu yang tidak boleh. Menyuruh sholat, boleh. Kan gitu. Makanya jangan memaksa. Di dalam agama Islam itu ya seperti itu. Itu untuk dakwah, itu untuk orang kafir ayat itu, untuk orang non-muslim. Iya, sama seperti untuk orang muslim pun memang tidak boleh memaksa. Karena intinya dalam berdakwah itu adalah Allah yang memberikan hidayah. Bukan kita yang memberikan hidayah. Kita hanya memberikan aja pelajaran kepada mereka. Mereka nerima, alhamdulillah, nggak menerima, ya alhamdulillah, gitu aja. Tidak perlu kita itu merasa bahwa saya berdosa, kalau enggak ada. Allah sudah menulis dalam Quran. Rasul pun tidak usah bersedih hati jika mereka itu tidak menyembah kepada Allah. Kan begitu kata Allah Ta'ala. Jadi tidak bertanggung jawab Rasulullah. Makanya kita juga sama. Cuma kalau dengan istri, nah ini kita terikat sebenarnya. Beda dengan kita itu dakwah di luar. Kita terikat. Terikat karena apa? Kita sebagai imam, yaitu mengikat istri kita itu yang besok akan kita bertanggung jawab di yaumul hisab. Jadi nanti akan ditanyain, istrinya ditanyain sama Allah Ta'ala, kenapa kamu enggak dikasih tahu sama suamiku gitu. Terus suaminya juga nyaut, dikasih tahu nggak mau dengar gitu nanti. Ya, kan nggak mungkin itu ya. Atau sama seperti kamu, kenapa kamu ngelakuin itu? Ya saya nggak mau dikasih tahu sama suamiku. Loh, kenapa? Habis suamiku sering marah sama aku, kan gitu juga, sama aja sebenarnya semuanya. Makanya harus hati-hati di dalam dakwah, di dalam keluarga. Itu kesulitan, sangat kesulitan sekali. Tetapi kalau di dalam keluarga ini insya Allah di hadapan Allah Ta'ala mampu, ya semuanya di sekitarnya selesai. Insya Allah. Wallahu a'lam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih banyak penjelasannya Pak Ustadz. Mudah-mudahan kita bisa mengaplikasikannya, Ji. Amin. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, begitu detail dan gamblang sekali penjelasan dari guru kita Pak Ustadz Danu mengenai kolesterol, atau secara fisik tanda-tandanya itu sering kesemutan di tangan atau di kaki. Mudah-mudahan ini bisa kita pahami dan kita aplikasikan juga, termasuk diri saya sendiri,
Mudah-mudahan kita bisa meningkatkan juga keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Tung pamit diri, sampai jumpa di video kami yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.